Shalom Bapak Ibu hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di bawah naungan BPDGB di Jakarta. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi ya di program yang sangat asik yang pastinya kita menjadi lebih tahu, lebih paham sambil kita minum ngeteh, sambil kita ngobrol teologi. Di mana lagi kalau bukan di ngeteh, ngobrol teologi. Pengennya sih awal-awal itu jangan dikasih muka, suruh tebak suaranya ini suara siapa gitu ya. Tapi dari awal sudah langsung kelihatan semua. Di sebelah kanan saya beliau adalah wakil 2 BPDGB di Jakarta, Bapak Pendeta Petrus Legowo. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Iya, Gembala Sidang GBI Rawajaya. Kemudian di sebelahnya ada CB Teologi Jakarta Timur, Bapak Pendeta Raftomo, sekaligus Gembala Sidang GBI New Life in Christ. Shalom Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Iya. Dan di ujung sana yang wajahnya sudah ceria karena sudah hampir selesai renovasi gerejanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, beliau adalah Kabid Teologi BPDGB di Jakarta sekaligus Gembala Sidang GBI Glory United, Bapak Pendeta Gun Mintat. Shalom semuanya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sampai di bagian sebentar. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau ngomong itu langsung semua mengarah ke Pak Petrus karena gitu. secara alkitabiah Petrus juga mengalami pencobaan. Oh gitu ya. Iya. Oh, kalau Iya. bahasa Yuninanya ngono ya ngono, Mbok. Ning ojo kaya ngono. Gitu ya, luar Ya, biasa. sebetulnya sih kalau berbicara tentang pencobaan, Allah kan nggak pernah mencobai ya. Allah itu kan menguji. Nah, tentu mungkin ada pertanyaan apa sih bedanya pencobaan dengan Dengan ujian? pengujian. Kalau ujian itu kan lebih bersifatnya positif, bersifatnya membangun gitu ya. Kalau pencobaan kan sifatnya sebetulnya lebih menjatuhkan dan sebagainya begitu ya. Nah, itu kan standar dari dunia ini sebetulnya. Kita kan pasti standarnya kan standar dari kerajaan surga gitu. Kalau dikatakan bahwa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sebetulnya ya kalau memang Tuhan izinkan pencobaan itu kita alami ya why not? Karena kalau kita lihat di Alkitab dalam kisah Ayub, Tuhan pun mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan Ayub. Padahal Ayub ini kan orangnya saleh. Ya. Kita ini terlalu salah kali, kalau dia kan terlalu salah, kita terlalu salah gitu. Tapi toh ketika dalam konteks iblis memang ingin mencobai dan Tuhan mengizinkan, Ayub pun dia mengalami pencobaan. Tapi kan pencobaan dia alami kan oleh Ayub tidak melebihi kekuatan dari Ayub itu sendiri. Tapi tadi menarik katanya. Gimana Pak? Kalau Tuhan itu mencoba dan pengertian baik, jadi ujian. Ya. Gimana? Kalau iblis itu mencobai. Kalau Tuhan itu menguji. Oh, saya nggak bilang Itu? iblis itu mencobai, Tuhan itu menguji. Nggak ada. Apa? Ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Oke. Tapi itu di luar konteks dari soal iblis dan Tuhan. Enggak, ini dalam konteks tadi kan dari sudut pandang dunia memang kalau pencobaan itu lebih bersifat menjatuhkan, menyusahkan, ini standar dunia. Gitu Tapi kan. kalau Kalau ujian lebih bersifat positif. Sebenarnya kalau kita perang itu kan ada benarnya juga ya. Kalau Tuhan tuh lebih cepat dalam menguji. Menguji itu untuk kebaikan kita. Kayak ujian kan penting sekolah kan. Kalau nggak ujian kan nggak ada. Harusnya ada ujian. Ujian kan hanya untuk penting buat kita. Tuhan sudah tahu nilainya. Tapi kalau nggak diuji kan kita nggak tahu kemampuan kita kan. Buat kita. Dan memang enggak sebenarnya. Saya cuma tarik napas loh. Saya belum ngomong. Ujian, bilang kali gitu ya. Enggak, ini menarik yang kata Pak Bun tadi soal ujian dan penjawab. Memang tadi kan Pak Bun kemudian bukan mengalihkan, artinya memberikan satu contoh tentang ujian itu kan memang Allah karena baik gitu ya. Dan saya lihat kalau dari segi pendidikan, memang kan dalam segi pendidikan tadi TK, SD, SMP, SMA atau sekolah tinggi itu yang ada pasti ujian. Nah, nggak pernah dosen guru bilang anak-anak hari kita mengadakan pencobaan tengah semester, pasti ujian tengah semester. Karena guru ingin menguji menguasai materi nggak nih anak didik saya kan, ya tentu itu sifatnya baik untuk kebaikan mereka supaya minimal ketika mereka menguasai materi itu, kalau kita kan konteks menguasai isi firman itu, dia bisa menjawab persoalan hidup. Kalau konteksnya siswa bisa menjawab ya soal-soal yang diberikan. Oke. Itu maksud tadi ya. Saya menampung beberapa statement ya. Terus ada yang mengatakan begini, oh berarti orang Kristen itu
manja ya gitu. Loh saya bilang kok manja kenapa gitu, kita mandi padahal sering ya, bukan mandi jarang. Oh itu lain tuh sikatan. Nanti mandi jarang. Iya, manja kenapa? Iya, habis minta sama Tuhannya tolong jangan masukin dalam pencobaan. Kayaknya nggak siap atau apa. Nah, jawaban apa yang paling tepat dan sederhana untuk bisa memberi sebuah penjelasan mengenai kalimat ini? Silahkan. Tapi kalau bicara pencobaan kan manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Allah tidak mencobai. Iya kan, dia jatuh karena kalau tadi sekolah saya jadi ingat dulu betul ada ujian. Nggak ada Tetapi percobaan, ya? murid-murid suka nyoba nyontek, nyoba bolos, nyoba apa. Akhirnya jadi banyak hukuman. Gimana nih Pak Bun atau Pak Latomo? Baratomo urutan lah. Biar ada Iya. pembagian jatah. Kalau kita melihat itu kan kalimatnya kan permohonan ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan karena manusia itu sadar bahwa manusia itu makhluk yang lemah, gampang jatuh dalam dosa. Contohnya manusia pertama kan, ya Hawa yang pertama jatuh dalam dosa ya, baru Adam. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa dan manusia ini gampang sekali terseret ke dalam dosa itu sendiri. Makanya penting sekali dalam doa Bapa kami itu mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita dengan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan terhindar dari pencobaan itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, suruh berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga berdoa lah. Ya itu, karena roh memang penurut, daging lemah. Dan pada saat kita terus menjalin komunikasi dengan Tuhan, ya, maka kita tentunya ya akan bisa mengatasi setiap apapun yang ada di depannya, pencobaan itu. Yang tadi dibedakan antara ujian dan pencobaan itu ya. Nah, sering kalau kita terlepas dari Tuhan, kita nggak menjalin hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan gampang sekali jatuh dalam dosa, ke dalam pencobaan itu sendiri. Seperti itu. Gimana Pak? Apa yang gimana tuh? Yang disampaikan Pak Tomo. Sebab bukan saya yang cobai kan. Kalau saya berpikir ya, ya Pak Tomo ngomong benar itu apa yang disampaikan. Tapi saya berpikir, mengapa kita minta Tuhan jangan bawa kita dalam pencobaan? Emang promotornya atau penyebabnya atau pemegang kuncinya itu Tuhan. Ya kan? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, kalau kita referen ke Yakobus sendiri katakan, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Iya. Gitu. Apakah itu harus disandingkan dengan kalimat setelahnya? Lepaskan. Iya. Ya. Atau memang ini adalah dua bagian yang terpisah. Kalau kita pasnya itu kita satukan, kita bicarakan sekarang nih. Jadi nanti di next. Ya memang kita bicarakan ada yang hubungan. Ada hubungannya itu. Saya perhatikan sebenarnya manusia itu ketika ada peluang dicoba, kayak dirinya yang bermasalah. Kalau diri bermasalah itu selalu ada peluang untuk jatuh gitu. Makanya kalau saya perhatikan di karya salibnya Tuhan Yesus buat kita itu penyebab pencobaan itu dikalahkan. Setan dikalahkan, dosa diselesaikan, manusia lama disalibkan. Gitu. Alkitab mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Gitu. Nah, jadi persoalan adalah manusia itu karena berhubung dia punya masalah, maka apapun bisa jadi cobaan buat dia. Gitu. Padahal itu juga akibat Diri sendiri, gitu. Diri sendiri, gitu. Kalau dia orangnya nggak masalah, apapun nggak jadi masalah buat dia. Karena dia sumber masalah dirinya kan. Iya. Karena masalah itu ya. Iya. Sumber masalah diri manusia itu sendiri. Dan itu Sakit yang membuat apa dia jatuh dalam pencobaan ya. Sakit apa sekarang Bu? Pak, aduh iya ini tiba-tiba asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Gimana ya? Nggak apa-apa. Saya percaya ini cobaan dari Tuhan. Padahal makannya yang nggak benar. Dia Dicobai keinginannya sendiri. dia nggak menjaga pola makannya. Makannya keliru. Nggak menjaga pola makannya itu. Pagi sate kambing, malam jeroan. Pagi sate kambing, malam jeroan. Gimana Jadilah. nggak kolesterol asam urat? Jadilah itu. Jadi janganlah membawa kami dalam pencobaan, itu fokus utamanya bukan Tuhan penyebab pencobaan. Iya. Kita masuk kondisi kita yang mau kita dicoba itu loh, supaya Tuhan beri kami anugerah, mimpin kami supaya bisa
menang dalam pencobaan. Kalau Yakobus mengatakan berbahagialah kamu kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena ujian dari imanmu mendatangkan hasil yang murni, yang baik gitu. Yakobus ya. Berarti kita bisa seperti kayak mau konversi dong ya. Artinya dari diri kita, saya konversi aja. Bahwa saya belajar dari ini karena kesalahan saya telah mencobai diri saya sendiri. Ini ujian, saya harus buktikan saya lulus ujian ini dan saya belajar dari kesalahan saya gitu. Itu kan seperti mengkonversi. Tapi kalau belajar dari kesalahan sudah kalah 1 kali dia. Iya kan? Soalnya kan tadi dibilang katanya berbahagialah. Jawaban Pak Bun karena pengkalimatannya bukan jatuh itu. Karena pengkaliman Pak Andi maka Pak Bun jawabnya bukan jatuh itu bukan dikalahkan, bukan. Berarti kamu itu masuk ke dalam tantangan hidup. Jatuh itu bukan kalah dalam pencobaan, bukan. Bukan. Jatuh artinya kita berbahagia kamu mengalami berbagai cobaan, tantangan. Gitu loh. Lebih tepat tantangannya, bukan sudah jatuh di pencobaan. Pernah ada yang nanya ke saya gitu, Pastor, dosa nggak kalau saya mendoakan pasangan saya karena dia tuh jahat banget. Cuman kan saya tidak meminta dia mati. Jadi saya selalu menggunakan kata-kata doa Bapa kami. Jangan doa ke dalam pencobaan. Sambil saya bayangin, saya sebutin tuh nama pasangan saya. Lepaskan daripada yang jahat karena dia tuh jahat sama saya. Ini gimana kalau menjawab ini? Kan Firman itu udah bilang, bukan cuma ampuni kan, doakanlah orang berbuat jahat sama engkau kan. Bukan hanya konteks. Ya, tapi itu konteksnya minta lepas loh Pak. Hah? Minta lepas. Enggak mungkin. Lepaskan daripada yang jahat. Ya, nggak bisa. Kalau dia bayangin pasangan hidupnya gitu loh. Nggak bisa melepaskan kalau kita nggak memberikan roh pengampunan. Iya dong, harusnya memberikan roh pengampunan baru kita pelepasan. Jadi bukan lepasinlah supaya Tuhan ambil dia, terus kalau nggak dipisahin gitu ya. Maksud lo? Ya, gitu. Itu kan maksudnya lo kan. Iya dong, bukannya dari roh Allah, roh lo itu. Kita kan memberikan roh pengampunan baru kita ada pelepasan, ada damai gitu kan. Kita bisa mengampuni. Jadi artinya doa Bapa kami juga tidak bisa dipakai hanya secara parsial untuk tujuan tertentu ya. Kalau kondisi kasus tadi kan dia tidak memahami kedalaman kasih Tuhan. Harusnya dia mendoakan supaya orang itu berubah, diselamatkan, diperbarui. Tuhan mau kita selamat bukan binasa. Tuhan maunya kita kan bertumbuh, bukan supaya kita mandek di situ. Gitu. Mungkin gini Pak, dia gagal paham kali Pak Bun. Dia menganggap doa itu seperti mantra. Iya, jadi kayak mantra. Jadi si orang itu melihat bahwa diambil aja secara parsial di bagian ininya gitu. Dicomot, dimasukin dalam doanya. Ya mantra itu, mantra. Jadi seperti yang saya katakan di sebelum-sebelumnya kan kunci doa Bapa kami kan di karya korban Tuhan Yesus kan. Iya. Lepaskan kami daripada si jahat seperti itu. Kata-kata artikelnya situ. Jadi oknumnya sebenarnya. Bukan yang jahat saja. Bukan pikiran yang jahat Pak Bun. Si jahat kan datang dari ide dari si jahat juga pengaruhnya. Jadi lepas kami penyebab jahat utama kan si jahatnya itu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya lebih ke tendensinya kepada si oknumnya ini. Oknum dulu diutamakan seperti penyebabnya kan. Dia pencoba. Baru punya pemikiran jahat. Dia menaburkan benih-benih jahat kan. Kemudian manusia dengan berbagai kemudian hidupnya pikirnya kayak ngeras juga kan, dipermainkan juga gitu. Yang tadi sebenarnya inti penyebab percobaan kan diri manusia sendiri yang sudah rusak, sudah bermasalah. Oknum satu lagi memang sengaja mau hancurkan hidup manusia gitu. Jadi Tuhan lepaskan kami, beri kami anugerah. Jadi situ bukan intinya Tuhan yang membuat kita masuk ke dalam pencobaan gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam minum ngeteh. Sangat boleh. Sangat boleh. Karena ini bukan pencobaan ya. Tapi kalau minum harus coba dulu, Pak. Bukan dicoba, dites. Ada yang bertanya, doa Bapak kami itu berarti bukan doa untuk anak-anak ya. Karena ada yang ngomong, doa Bapak kami nggak bisa dipakai lagi karena itu tuh doa untuk anak-anak. Doa zaman-zaman pertama kali kenal ikut Kristen itu baru doa Bapak kami. Tapi kalau sudah bertumbuh, kita tuh diberikan roh untuk bisa langsung dalam tanda kutip ngeroh. Nah ini bagaimana jawabannya? Siapa yang bisa menjawab? Apakah ini jangan-jangan pengertian dari yang jahat juga? Dia punya pemikiran seperti itu. Ini hamba Tuhan yang ngomong, saya nggak bisa sebutin namanya. Maksudnya jadi nggak usah pakai doa Bapak kami, ngeroh saja gitu ya? Karena kan kita seperti itu, ada yang mengatakan begitu? Ya, kita kan karismatik, kita GBI itu ngeroh gitu.
Jadi kita semakin kedewasaan rohani itu semakin roh kita itu menyatu dengan roh Allah. Jadi nggak perlu tuh pakai doa Bapa Kami lalu karena itu sudah tidak levelnya sudah beda katanya gitu. Artinya menganggap salah itu doa Bapa Nah, Kami. ya. Bukan itu, bukannya saya, ngeroh. saya cuma menyampaikan loh. Jadi bukan. Bukannya ngeroh itu, ngerok. Memang roh itu Roh membantu bantu. kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, bukan berarti keluar konteks dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Pasti doanya tetap sinkron dengan doa Bapa Kami itu. Kalau memang dia berdoa dipimpin oleh roh ya, Ya. pasti seperti itu. Kalau menghilangkan doa Bapa Kami, ya itu salah. Jadi kalau Karena itu diajarkan kalau Tuhan saya Yesus. pribadi lihat, kita kalau berdoa kurang pengetahuan firman Tuhan, kita kan salah berdoa. Saya setuju. Ya, kalau kita kurang pengetahuan sesuatu yang sudah diberikan, maka kita minta lagi kan percuma. Yang harus adalah kamu pakai. Gitu. Iya. Sesuatu yang harus kamu perintah tapi kamu mohon, itu kan namanya kurang pengetahuan. Gitu. Iya. Ketemu orang kerasukan setan, Tuhan tolong dong, salah, kamu yang usir setan itu. Gitu. Jadi harus dipahami bahwa siapapun kita berbuat bisa malah di sebuah kesalahan kan, kita akan bertumbuh kan dari masa kanak-kanak, bayi rohani kan. Iya. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan apalagi konteks berikutnya tentang lepaskan kami dari si jahat, kalau kita lihat ke konteks suratan Yohanes bahwa kamu telah mengalahkan si jahat. 1 Yohanes 2, 14 seterusnya di pasal 5 juga sama. Kan di pasal 5 kalau nggak salah itu, pasal 5 itu ayat 18 itu, ayat 19 mengatakan kita yang lahir dari Allah, si jahat tidak bisa menjamah kita. Karena dia melindungi, dia itu kalau tekasnya bukan dia hiau tentunya kita melindungi diri kita sendiri sehingga si jahat tidak bisa menjamah kita. Hiaton. Iya, melindungi diri kita sendiri. Tapi terjemahan kita adalah dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia itu roh besar, seperti Tuhan Yesus melindungi kan. Kalau kita konteks switch ke pasal 2, ketika anak-anak muda hal itu terus kepada kamu kuat dalam firman, kamu telah mengalahkan si jahat. Mengalahkan si jahat gitu. Memang konteksnya kalau kita mau berdoa kan memang harus memiliki pengetahuan firman Tuhan. Tidak hanya mengandalkan kebebasan roh. Iya, jadi kalau memang kalau dia kelasnya 1 ya doanya kelas 1, kalau di kelas 2 doanya kelas 2, pemahamannya kan. Iya. Gitu. Jadi begini Pak Andi, mungkin saya juga menambahkan bahwa saya percaya murid-murid Tuhan Yesus juga dia rajin doa. Dia rajin doa, bukan dia memain doa, tapi bagaimanapun dia tetap ingin lebih memaknai doa itu. Makanya mereka bertanya sama Yesus kan secara pribadi, guru ajarkan kami berdoa. Yesus kata, kalau berdoa seperti ini. Jadi murid-murid saja masih meminta Yesus bagaimana cara berdoa yang memang bisa dimaknai dan bisa dilakukan. Tetap doa Bapa kami harus tetap menjadi bagian hidup kita. Karena bagaimana itu kan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Satu lagi nih, mumpung saya ingat. Jadi tadi sudah terjawab ya, karena kurang pengetahuan. Doa Bapa Kami itu adalah satu contoh, satu bagian aja, satu bagian yang bisa kita kembangkan, kita pakai dengan kalimat lain, namun kalimatnya itu mirip dengan isi doa Bapa Kami. Jadi misalnya kita gunakan kalimat kita sendiri, tetapi strukturnya itu sama seperti doa Bapa Kami, pengagungan di awal, lalu kemudian kita satu-satu. Itu benar apa enggak? Itu bukan masalah benar atau tidak, formula doa kan biasa kan persekutuan gitu dengan Tuhan kan, ada pujian, pengagungan, ada afirmasi, pengakuan kita akan kasih Tuhan kepada kita. Juga itu ada pengakuan kalau ada kesalahan, tentu ada dosa harus minta ampun, kalau nggak dosa jangan minta ampun juga. Iya kan, jangan dibalik dong. Jangan ampuni dosa kami yang kami tidak sadar. Agak susah juga ya. Emang nggak nyadar? Ya makanya saya bilang kalau berdosa minta ampun, kalau nggak ya kan. Seperti kami Itu biasanya klepto, Pak. Sengaja Kalau nggak atau sadar tidak sengaja klepto. ya. Tidak sengaja. Itu klepto kalau nggak sadar. Tiba-tiba ngambil handphone orang, tiba-tiba ngambil Nggak handphone sengaja. orang. Iya. Kita nggak sengaja tapi sering. Enggak, kita mengembangkan doa itu boleh ya. Ngembangkan doa Tapi boleh. intinya itu memang dari doa Bapa kami. Dari Bapa kami bisa kita kembangkan, tapi asal jangan keluar dari kalau dalam bahasa pakemnya tuh, nggak boleh keluar dari pakemnya di Tapi situ. bukan berarti itu langsung meniadakan doa Bapa Kami. Oh gitu iya, kan jelas, intinya. jangan. Saya setuju. Nggak boleh. Doa Bapa Gitu ya, Kami itu brother. pokok bahasan utama. Iya. Jadi ada indikator-indikatornya itu kan. Ya, betul. Makanya gitu ya. Iya bisa Betul, dikembangkan. Ya. Contohnya lepaskan kami dari para jahat. Ya. Itu Mas perlu nggak? Kan orang bertanya. Hmm. Kalau kamu minta lepaskan kami dari para si jahat, berarti
kamu secara pribadi kan berada di posisi jahat. Iya kan? Ya sekarang kan masih kayak Iya kan? terikat Iya dong. dulu ya kayak terantai. Kalau gitu enggak ya. dilepaskan. Ya, Kalau lepasin dong, kalau enggak lepasin kenapa dulu. lu minta? Ya kan berarti ngomonganmu tidak sesuai dengan apa yang kamu alami kan? Ya. Atau doamu hanya lip service saja gitu. Lepaskan kami daripada yang jahat. Nah pertanyaan sekarang kamu di bawah posisi jahat. Kalau iya nggak apa-apa, doa saja. Dia kan? Ya kalau enggak kan mulut kita sendiri memungkul diri kita sendiri. Gitu. Karena dengan mulutmu kamu akan dibenarkan, dengan mulutmu juga kamu akan dipersalahkan kan, gitu. Jadi kita harus lihat kepada esensinya gitu, harus memiliki pengetahuan kebenaran menyeluruh dari kitab suci gitu. Tuhan sudah lepaskan kita belum dari si jahat? Sudah. Nah itu pasti perlu nggak kita doa begitu? Tergantung kondisi orang itu kan. Kalau dia mau kondisi jahat, ya boleh dia minta dilepaskan kan gitu. Gitu. Ini mungkin banyak gagal paham juga bagi nggak cuma kalangan awam ya, mungkin bagi kita hamba Tuhan. Makanya dengan Loh ini yang nanya ini hamba Tuhan kan? kan saya bilang nggak cuma kaum awam saya gagal paham. Oh, iya. Begitu Om. Makanya perlunya rajin ikut Saling melihat mengisi. program. Ya, saling mengisi ya, Iya, saling iya. belajar. Saling Kita mengisi, semua belajar, saling melengkapi Iya. lah, Iya, dan benar. mau banyak belajar. Kayak tadi kan sebenarnya kan benar dong. Kita mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya berarti kita kondisi kan sedang lepas kami dari yang jahat. Berarti sedang dibawa posisi jahat dong kan? Dibuat cengkrang. Soalnya kondisinya kan nggak benar dong. Gitu. Dia kan nggak mengakui, kita tidak mengakui lagi otoritas musuh atas kita. Tidak lagi mengakui otoritas jahat atas hidup kita kan. Kita memang sudah dilepaskan. Apalagi kita baca di Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu loh. Kita adalah pemerintahan Kristus. Karena kita mengatakan lepas kami dari yang jahat, berarti kita masih dikuasai si jahat. Kalau orang itu berbuat dosa yang jatuh, ya boleh kondisi situ ya diperbudak lagi, harus doakan lagi. Tapi kalau kondisinya enggak ya, kalau menurut saya harus doa dengan pengetahuan firman. Kalau jatuh lagi itu mah judul lagu. Iya Jatuh kan? bangun aku. Jatuh lagi kan. Ada nggak sih lagu jatuh lagi yang agak sedikit lebih update gitu, lebih current hits? Tapi yang pasti obrolan ini nih sangat-sangat menyehatkan nih Bapak Ibu ya. Dan ini memberikan sebuah edukasi dan penambahan pengertian. Betul sekali, dari ngeteh kita akan semakin rajin baca Alkitab, semakin rajin nonton program ngeteh juga. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkonfirmasi juga pengetahuan kita ini sebenarnya sama nggak sih? Sudah sampai pengertian sampai sejauh mana? Apa saya hanya menjalankan rutinitas sebagai hamba Tuhan? Karena kadang-kadang hamba Tuhan bisa jatuh ke dalam rutinitas loh. Iya. Karena, Bisa, karena bukan terbiasa karena melakukan memiliki itu. hubungan. Iya, bukannya Sering kadang-kadang dengan mungkin Tuhan. sering juga kali kan. Bisa Pak Bu, jangan terlalu Perlu sering dicatat lah. aja. Jangan terlalu sering hamba Tuhan. Iya Bisa kan? sih bisa. Coba lihat di kali doa kan, itu doa mimbar. Doa ini itu juga Mbak, tanpa diajar. Bisa lah. Bisa kan. Menit jadwal Karena saja ya, pendeta rutinitas juga ya. manusia. Ya bisa. Coba kembali ke tadi pencobaan doa kurang dalam ya galinya gimana? Apa itu? Kan Tuhan itu maha tahu ya kan kalau ujian. Kalau kita istilahkan ujian ya, kalau pencobaan, kalau Tuhan itu lebih tepat menguji. Menguji adalah untuk kebaikan. Kalau musuh iblis itu pasti mencoba untuk menjatuhkan. Ya, tapi bahasa kita kan tes juga sama. Tes juga di ujian dan cobaan juga kan. Gitu. Nah, coba bahas lebih dalam dong. Ayo Ini, kita gali. Masalahnya sudah sampai di bagian akhir durasinya ini Pak. Oh, Jadi kalau iya. mau kita bahas di lain kesempatan. Seminar. Kita sambung di program ngeteh tatap muka gitu loh Pak. Oh, jadi seminar. talk show, Oh, ngeteh talk boleh. show kan seru tuh. Boleh. Iya kan? Setuju nggak? Kalau Bapak Ibu setuju boleh kasih di kolom komentar. Bisa hubungi. Saya tidak ada pembicaraan apapun loh dengan nama Mbak Tuhan. Tentukan Tiba-tiba tempatnya. muncul. Berarti Roh Kudus yang sedang menuntun bahwa mungkin saja kalau kita ngeteh bikin semacam talk show gitu ya. Ibaratnya lebih kepada bagaimana kita bisa ketemu langsung dengan Mbak Iya, Tuhan bisa. yang memang mau belajar bareng. Jadi ini bukan ngetes loh, enggak ya. Kita bukan menguji si ini lebih jago, enggak. Kita mau sama-sama belajar, sama-sama melengkapi supaya kita menjadi hamba Tuhan Gereja Batu Indonesia yang semakin mampu untuk menuai jiwa-jiwa di masa-masa yang akan datang. Bisa dialog interaktif langsung ya. Ya, Bisa dialog interaktif langsung, Ya, mendapat interaktif. jawaban langsung gitu kan. interaktif, selektif, kolektif, apapun itu Pak. Ya.
Karena penasaran tadi katanya mau lebih dalam. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau lebih dalam, tinggal tulis juga di kolom chat. Ya ditujukan kepada siapa, misalnya gitu. Atau mau tanya dong untuk ini, bagaimana caranya untuk seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk rekan-rekan saya yang sudah menitipkan pertanyaan sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau ini. Nah, kalau misalnya mau melanjutkan pertanyaan lagi, silahkan, monggo ya. Tapi yang pasti kita akan lanjut di episode berikutnya dengan pembahasan satu poin lagi untuk melengkapi doa Bapa Kami ini. Tak terasa sudah hampir 100% kita ngebahas doa Bapa Kami. Tapi bagaimana yang bisa disampaikan untuk Pak Petrus mengenai ada kaitan dengan Pencobaan. jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bawa ke mall. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Gitu. Iya, kita ini sudah dilepaskan. Nah sekarang bagaimana kita hidup ini memang mau dibimbing, dibina oleh Roh Kudus, sehingga kita nggak akan gampang jatuh ke dalam pencobaan itu. Ya, manusia memang diperhadapkan dengan banyak pencobaan ya. Makanya kita dalam doa Bapa Kami kan minta jangan membawa kami dalam pencobaan, gitu ya. Pencobaan nggak kita undang pun dia akan datang kan gitu. Dan lepaskan daripada yang jahat, kan gitu ya. Supaya pada saat kita benar-benar intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan, karena Dia Bapa kita, maka nggak ada kuasa si jahat yang bisa menjamah kita. Nah seperti itu sih. Bagaimana Pak? Mungkin yang Bapak sampaikan sekaligus langsung power statement yang mendalam, silakan. Jadi ketika kita mengingat doa Bapa Kami, janganlah bawa kami dalam pencobaan, haruslah kita mengingat bahwa persoalan membuat kita dicoba itu sudah Tuhan selesaikan buat kita sebenarnya. Ya, dia kalahkan dosa, kalahkan iblis, kalahkan menyelesaikan manusia lama, disalibkan bersama dia dengan hawa nafsu dan keinginannya. Sekarang tinggal kita bagaimana hidup oleh kebenaran itu gitu. Sehingga diri kita tidak ada celah bagi musuh untuk mengalahkan kita. Sehingga dalam kondisi apapun, tantangan datang kita nggak bisa dikalahkan gitu. Sehingga kita selalu lebih dari pemenang. Gitu. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Kalau begitu, catat tanggalnya dan pastikan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan, bebas ya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama kami di Ngeteh. Ngobrol Teologi. Yes, ayo, ini jangan dibiarkan dulu. Jangan dilepaskan cangkirnya. Kalau nih minum teh. Oke, puji Tuhan.